sahabat LCD Ministry, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Novita Kaunang, dalam renungan pagi LCD Ministry. Bagaimana kabar saudara saat pagi hari ini? Saya percaya kita boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita boleh melewati sepanjang malam hari, saya percaya juga karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saudara, pagi hari ini sebelum kita melanjutkan segala kegiatan, aktivitas, rutinitas di sepanjang hari ini, kita siapkan hati dulu, kita siapkan pikiran kita dulu untuk kita mau mendengarkan suara Tuhan. Sebelumnya kita bersaat teduh dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu merendahkan diri kami, membawa ucapan syukur kami karena betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati sepanjang malam berkat anugerah pertolongan Tuhan, dan kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kami boleh menikmati hari yang Kau anugerahkan bagi kami dengan nafas kehidupan yang masih kami miliki sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami datang kepadamu untuk mendengarkan suaramu yang akan menuntun kami di sepanjang hari ini. Berfirman Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat yang terkasih, sahabat LCD Ministry. Dan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-13 yang berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dan firman Tuhan ini mungkin sudah sering kali kita dengar dan sudah beberapa kali disampaikan kepada kita yang menceritakan tentang 5 perempuan atau 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh dalam mereka menyongsong mempelai laki-laki. Dikisahkan bahwa 10 gadis ini sama-sama membawa pelita, namun ada hal yang berbeda. 5 gadis membawa pelita dan minyak dalam buli-bulinya, sedangkan 5 gadis lainnya membawa pelita tapi tidak membawa minyak dalam buli-buli. Kemudian pada saat mereka sedang menunggu mempelai laki-laki, mereka tertidur. Dan ketika tengah malam, terdengarlah suara orang yang berseru bahwa mempelai laki-laki sudah datang. Maka kemudian mereka bersiap-siap, 10 gadis ini bersiap-siap untuk menyongsong mempelai laki-laki. 5 gadis yang bijaksana kemudian mulai menyalakan pelita mereka, sedangkan 5 lainnya tidak, karena memang mereka belum mempersiapkan minyaknya. Mereka kemudian meminta kepada 5 gadis yang bijak, tapi 5 gadis yang bijak tidak memberikan karena bagi mereka minyak yang mereka bawa saja belum tentu cukup. Kemudian pada akhirnya mereka pergi mencari minyak, dan pada waktu mereka mencari minyak, sang mempelai laki-laki datang dan dia membuka pintu bagi gadis-gadis ini. Tapi sayang, yang masuk hanya 5 gadis yang bijaksana, sedangkan yang bodoh belum kembali dari membeli minyak. Saudara bayangkan ketika tengah malam atau subuh mana ada toko warung atau minyak yang mungkin dijual-jual di jalan itu sudah buka, pasti akan sulit untuk mencari minyak pada waktu itu saudara. Dan ketika mereka kembali, pintu sudah tertutup. Pada akhirnya mereka terlambat, tidak bisa masuk lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 10 gadis yang bijaksana menggambarkan kehidupan orang percaya saat ini. Jika kita memperhatikan bacaan di dalam Injil Matius hari ini mengenai kerajaan sorga, seumpama seperti 5 gadis yang bijaksana yang mengambil pelitanya dan 5 gadis yang bodoh yang membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sehingga tidak dapat menyalakan pelitanya, maka kita bisa mengerti bahwa Yesus sedang memberikan perumpamaan, gambaran tentang sikap-sikap orang percaya yang menjalani hidup seturut kehendak Tuhan atau yang melakukan firman Tuhan, dan yang lainnya yaitu gadis yang bodoh adalah gambaran sikap orang yang percaya yang menjalani hidupnya seturut dengan kehendaknya sendiri. Semau gua, suka-suka gua. Saudara, ke-10 gadis tersebut tidak tahu kapan mempelai laki-laki akan datang, dan
Menurut cerita Alkitab, mereka menunggu terus, tetapi belum kunjung datang atau masih lama sehingga mereka membuat mengantuk. Matius 25 ayat 5. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang, semua lalu tertidur karena mereka sedang mengantuk. Dan hal ini menggambarkan keadaan kita sebagai orang yang beriman, orang percaya, yang memang kita sedang menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Kalimat ini berkata, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini ingin menyatakan satu ungkapan kepada setiap kita bahwa suatu keadaan di mana kita sedang disibukkan dengan berbagai aktivitas hidup kita sehari-hari, dan pada akhirnya mengalihkan perhatian kita dalam kita menantikan kedatangan Sang Mempelai laki-laki atau Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, mungkin karena pekerjaan, karena bisnis, karena mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, atau karena kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, maka perhatian kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan dan membuat kita mengantuk. Karena capek, kita tidak lagi memberikan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, mempelai laki-laki datang, songsonglah dia. Nah, gadis-gadis ini pun bangun semuanya, lalu mereka sama-sama membereskan pelitanya. Saudara, ada sebuah kata waktu tengah malam hendak mengatakan kepada kita suatu keadaan di mana kita sedang beristirahat. Bukankah tengah malam adalah waktu kita untuk tidur, untuk beristirahat, untuk kita lepas dari kepenatan kita setelah aktivitas kita sehari-hari selesai, atau kita beristirahat dari segala kesibukan? Maka ada dua pilihan yang dihadapkan kepada kita. Seringkali ketika kita lelah, ketika kita capek pulang kerja, atau ketika kita selesai melakukan segala kegiatan aktivitas yang menjenuhkan sepanjang hari ini, maka ketika kita pulang di rumah, kita akan mencari hiburan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan mencari hiburan duniawi untuk jiwa atau untuk kesenangan pribadinya, tetapi mereka tidak mencari hiburan untuk roh mereka. Kebanyakan ketika merasa jenuh dan capek, maka ada banyak orang yang akan mencari hiburan, mungkin nonton TV, mungkin main game, mungkin nonton film, video, atau nyanyi-nyanyi karaoke, atau jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Dan tidak banyak, saudara, ketika dia merasa capek, dia datang mencari Tuhan, dia datang berdoa, dia datang bersyukur, dia datang berterima kasih, dia datang bersaat teduh dengan Tuhan. Bahkan dia mau mendengarkan firman Tuhan, dia mau membaca, merenungkan kitab suci, dan lain sebagainya. Saudara, kita suka atau tidak suka, hal inilah yang sehari-hari kita lakukan, kita alami, kita lihat di dalam kehidupan kekristenan saat ini. Banyak orang mencari penghiburan, mencari sukacita melalui apa yang dia inginkan, sehingga semua itu membuat kita lupa dengan hal yang paling penting mengenai bagaimana kita mau mempersiapkan diri menyambut kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kita lupa mempersiapkan diri pada saat Tuhan datang memanggil kita untuk kita meninggalkan dunia ini. Saudara, kedatangan Tuhan itu, saya mengatakan kepada saudara, pasti. Dan saya, saudara, kita semua akan menghadapi suatu kematian. Dan harus kita sadari semuanya itu, sehingga kita semakin bijak dalam mempersiapkan diri kita dari sejak sekarang. Jangan sampai, saudaraku yang terkasih, kita sama seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak menyiapkan minyak yang cukup untuk pelitanya. Mengapa ada banyak orang yang ketakutan menghadapi kematian? Saudara, ketika mungkin dokter memutuskan atau memvonis bahwa hidup kita ini sudah tidak lama lagi, atau ketika kita mulai tua dan menyadari bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini karena
belum ada persiapan sehingga kita memiliki ketakutan menghadapi kematian. Padahal kematian itu bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap umat manusia, yang percaya maupun yang tidak percaya. Saudara, selanjutnya kita kembali pada ayat firman Tuhan Matius 25 ayat 8-9. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi apa jawab gadis-gadis yang bijaksana? Untuk kami saja tidak cukup. Lebih baik kamu pergi ke warung, pergi kepada penjual minyak dan beli di sana. Namun sayang sekali, ketika mereka kembali, mereka sudah terlambat, sebab mempelai laki-laki itu sudah tiba dan pesta perjamuan kawin segera dimulai. Matius 25 ayat 10-11. Akan tetapi mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis yang bodoh itu. Mereka mengetuk pintu itu, Tuhan, Tuhan, bukakan pintu buat kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya setiap orang pasti sudah tahu bahwa suatu hari akan datang waktunya kita dipanggil pulang meninggalkan dunia ini. Masing-masing kita memiliki tiket, tapi kita tidak tahu antrian kita kapan. Namun begitu sangat disayangkan, banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ternyata sampai dengan hari ini kurang peduli, bahkan menganggap sepi peringatan untuk waspada, karena sewaktu-waktu kita harus masuk ke dalam pesta perjamuan kawin dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Sebab kita ini adalah mempelai wanitanya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu, saya dan saudara tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Memang tidak mudah untuk menolak pesona dunia ini, untuk menolak keinginan daging, dan untuk menikmati fasilitas kenikmatan yang disediakan, ditawarkan oleh dunia ini. Tapi mari kita belajar akan firman Tuhan. Hari ini, jika saya dan saudara masih hidup di tengah-tengah dunia ini, masih diberikan kesempatan, maka kita harus belajar untuk menjadi bijaksana. Kita tidak boleh lupa bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Suka atau tidak, kita akan meninggalkan dunia ini, saudaraku. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh tangan Allah sendiri. Untuk itulah Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi saya dan saudara yang bisa mempergunakan kesempatan yang Dia berikan di tengah-tengah kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Namun sayang sekali, ironis sekali, kita melihat di sekitar kita, bahkan mungkin di dalam keluarga kita, masih ada banyak orang, begitu banyak orang yang tidak peduli, bahkan tidak mau percaya, menutup mata dan telinga bahwa sesungguhnya rumah kita di bumi ini hanyalah rumah tempat kita berkunjung sementara. Rumah kita yang sesungguhnya ada di sorga, dan itu tampak jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita mau disibukkan oleh perkara-perkara duniawi, dan kita mulai mengabaikan perkara-perkara mencari Tuhan dan kebenarannya. Karena saudara, mencari Tuhan dan kebenarannya, mencari kehidupan yang kekal, itu adalah nilai hal yang paling penting dalam kehidupan kekristenan kita. Buat apa kita masuk gereja? Buat apa kita menjadi orang percaya? Buat apa kita ikut Tuhan? Buat apa kita sudah dibaptis kalau pada akhirnya kita tidak menikmati kehidupan kekal? Kita tidak mendiami rumah di surga yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Saudara yang terkasih, meskipun usia sudah lanjut,
Banyak orang masih senang dengan hiburan-hiburan dan kenikmatan duniawi. Banyak anak Tuhan masih senang dengan pesta pora, mabuk-mabukan, melakukan kejahatan, tidak mau berdamai, tidak mau mengasihi, egois, dan begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kejahatan yang berasal dari dunia ini. Seharusnya kita bersyukur karena kita sudah menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin ada yang sudah 50 tahun atau setengah abad, apalagi mungkin ada yang sudah 80-90 tahun. Sebab kita tidak bisa menduga waktu kita hidup di tengah-tengah dunia ini semua karena kemurahan Tuhan. Namun firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10 berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi saudaraku yang terkasih, jika kita menyadari bahwa hidup kita ini singkat, berlalunya buru-buru, seperti renungan saya beberapa waktu yang lalu, kehidupan kita manusia hanya seperti uap dan rumput, berlalunya buru-buru dan melayang lenyap. Tunggu apa lagi? Mari belajarlah menjadi bijak dengan belajar mempersiapkan diri sebaik mungkin dari sekarang, karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Ketika Tuhan masih mengizinkan saya dan saudara berkarya di tengah-tengah dunia ini, melakukan banyak hal di tengah-tengah dunia ini, mari belajar untuk menanggalkan hal-hal duniawi yang masih melekat dalam diri kita. Apa itu? Keegoisan, kesombongan, perasaan tidak membutuhkan Tuhan, kita merasa hebat, merasa kuat, semua tidak ada artinya. Bahkan apa yang kita cari dengan susah payah puluhan tahun, kemewahan, kekayaan, kebanggaan, kedudukan, kehebatan kita di dunia ini tidak akan kita miliki selama-lamanya. Kita berjuang di tengah-tengah dunia ini sah-sah aja, Allah memberkati kita. Tapi ingatlah bahwa perjalanan hidup kita tidak selesai sampai di sini. Perjalanan hidup orang-orang percaya, anak-anak Tuhan atau manusia, tidak selesai sampai di kematian. Ada hal yang lebih penting yang harus kita perjuangkan, yaitu mencari Tuhan dan mencari kebenarannya melalui firman-Nya yang akan menuntun setiap langkah kita, sehingga kita belajar menjadi sempurna seperti Yesus. Saudara, jangan kita menutup mata dan telinga kita akan kebenaran yang jelas dinyatakan kepada setiap kita. Jangan keraskan hati sehingga kita tidak berbuat. Mari miliki kesadaran akan peringatan-peringatan Tuhan. Tahukah kita bahwa hari-hari kita sudah tidak lama lagi di tengah-tengah dunia ini, sebab mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus, akan segera datang menjemput kita. Kedatangan Kristus kedua kali adalah kepastian yang tidak dapat dibantah dan tidak dapat terelakkan. Hanya kapan itu akan terjadi tidak seorang pun yang tahu. Namun dunia ini tidak kekal, karena Sang pemilik kehidupan akan datang untuk meminta pertanggungjawaban atas waktu yang Dia berikan kepada kita. Saudara yang terkasih, perumpamaan tentang 5 orang gadis yang bijaksana sangat mengerti bagaimana mereka mempersiapkan lampu, sementara 5 gadis yang bodoh itu tidak mengerti bagaimana mereka harus mempersiapkan pelitanya di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Pada saat itu, ketika mempelai datang, orang-orang seperti selalu berpikir bahwa Tuhan masih lama, ya. Kadang-kadang kita memiliki cara pemikiran seperti orang-orang dunia. Tuhan masih lama, masih banyak kesempatan untuk bertobat, masih ada waktu untuk kita berubah. Saudara, kadang-kadang mungkin manusia berpikir bahwa nanti saya bertobat, saya berubah ketika sudah di akhir-akhir hidup saya, di last minute. Saudara yang terkasih, ketika engkau terburu-buru mempersiapkan sesuatu, maka persiapanmu tidak matang dan akan sia-sia. Kita butuh persiapan untuk menyongsong Raja di atas segala raja datang menjemput kita. Jangan malas saudara,
Karena orang-orang yang malas lupa mempersiapkan diri. Mereka begitu sombong dan terkadang mereka menilai diri mereka terlalu tinggi, sehingga mereka tidak yakin akan kedatangan Tuhan yang adalah pasti. Sangka mungkin mereka akan diberikan kesempatan, sehingga mereka berleha-leha di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan tidak memberitahu kepada kita kapan Tuhan itu akan datang kembali, kapan hidup kita akan berakhir. Justru adalah lebih baik bagi kita ketika kita tidak mengetahui kapan Tuhan akan datang. Karena dengan tidak mengetahui saatnya, kita perlu untuk senantiasa berjaga-jaga, untuk senantiasa mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Dengan sungguh-sungguh kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan sungguh-sungguh kita mulai mempersiapkan diri kita. Karena kunci utama ada pada diri kita sendiri, bukan pilihan tetapi keputusan kita. Saudara yang terkasih, sahabat Elsa Indonesia, keputusanmu hari ini akan mengubah masa depanmu. Apakah kita mau jadi gadis yang bijaksana atau kita mau jadi gadis yang bodoh? Itu adalah pilihan yang akan menghasilkan keputusan yang benar, yang akan menentukan kehidupanmu di masa yang akan datang. Haleluya. Buatlah keputusan yang benar. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami bijak di tengah-tengah dunia ini, dan kami boleh mulai mempersiapkan kehidupan kami agar kami boleh menyongsong kedatangan Tuhan yang akan datang kedua kalinya di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon ampun Bapa ketika selama ini kami lalai di dalam melakukan persiapan-persiapan menyongsong kedatangan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun ketika selama ini kami disibukkan dengan kegiatan aktivitas rutinitas kami. Kami mohon ampun ketika kami memiliki sifat egois, kesombongan, bahwa kami berpikir masih banyak kesempatan Tuhan. Tapi hari ini melalui kebenaran firman-Mu, kami diingatkan bahwa sedikit waktu lagi Tuhan, dan kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan Engkau datang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami agar kami dari waktu ke waktu mulai berubah, dari waktu ke waktu semakin mempersiapkan diri kami menanti kedatangan Sang Mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami memohon berkat, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang berasal daripada-Mu, menyertai setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini, agar supaya kami senantiasa dituntun untuk berjalan dalam terang firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita. Jangan sampai pintu ditutup dan pada akhirnya kita ditolak oleh Sang Mempelai laki-laki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap ikuti protokol pemerintah, tetap jaga kesehatan, jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Jangan lupa like, subscribe, share, komen channel YouTube saya agar orang-orang lain juga diberkati dan saya semakin semangat untuk membuat konten renungan harian. Dan saya percaya terang kasih Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kita. Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.